semboyan kita amalkan, semangat hanya panah Ramayana atas bimbingan yang... Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Taksu berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Dengan saya Putra Yasa dan rekan saya Mira Mutiara. Oke, di sini kita kedatangan narasumber kita yang dari Taksu. Pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Bisa perkenalkan semoga biar sobat Taksu bisa kenal peserta lomba ya. Baik, saya ada Bagus Angaya Dwi Sunjaya. Saya dipanggil Gus Yogi. Saya berasal dari kelas 11-5. Saya mengikuti lomba melukis dalam festival anak Hindu yang ke-21 tahun yang dilaksanakan oleh Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Nama saya Ida Bagus Angga Yoga Baslewa. Saya dipanggil Gus Yoga. Saya kelas 11 3B. Saya mengikuti lomba forum yang diadakan oleh Forum Intelektual Muda Hindu Dharma, yaitu Festival Anak Hindu yang ke-21 tahun 2023 dan sekaligus Persenijar tahun 2023. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Niwayan Mulia Putri, bisa dipanggil Nia. Saya berasal dari kelas 11-5. Jadi saya mengikuti ajang Persenijar tahun 2023. Nama saya Diputu Intan Widiantari, saya dipanggil Intan. Saya dari kelas 11-6. Saya mengikuti Porjar Panahan dan Porjar Porprov juga. Ini ada pertanyaan sedikit dari kami, yaitu yang pertama, sekarang kan udah kelas 11 kalian ini kan? Iya. Berapa tahun ini, bagaimana sih kesan kalian selama berada di sekolah ini? Di SMA Negeri 1 Tepak Siri. Mulai dari ini. Kesan saya saat bersekolah di Taksu, yang pertama senang karena mempunyai teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik, serta mendapatkan pelajaran yang cukup. Ya, lanjut ke Gusnya. Kesan saya selama bersekolah di Taksu ini mungkin ya sama juga, merasa senang karena mendapatkan pengalaman yang baru dan bisa mengamalkan bakat-bakat saya, hobi-hobi saya, dan bisa mendapatkan teman yang asik-asik lah. Asik-asiknya gimana itu? Ya, yang seru-seru. Ya. Jadi kalau saya itu kesannya lebih ke teman-teman yang bisa diajak bermain, yaitu dari mata pelajaran yang menyenangkan dan asyik itu aja. Menurut saya sih sama sih kayak Nia gitu. Teman-temannya asik, dapat teman asik dari kelas 10 sampai kelas 11 dan teman asik. Terus mata pelajarannya juga guru-gurunya asik-asik, masih bisa diajak buat berdiskusi satu sama lain. Itu aja sih. Untuk jurusan kalian cari jurusan apa? Di kelas 11 untuk planning ke depannya. Kalau planning ke depannya mungkin saya maunya kuliah dulu untuk mengembangkan hobi-hobinya lagi. Habis itu mungkin ya seperti itulah kuliah gitu. Jadi tujuannya untuk ke universitas dulu. Untuk planning ke depannya ya diatur berarti. Ya. Gusnya sama Seperti Gus Yoga, ingin mengembangkan hobi yaitu menggambar, mencari jurusan TKV mungkin. TKP, apa sih itu TKP? Mungkin sobat Taksu ya tahu. Desain komunikasi visual, itu banyak TKV. Jadi kalau saya itu mungkin untuk kedepannya tergantung biaya. Kalau biayanya mencukupi, mungkin saya akan kuliah. Kalau enggak, cari dulu biaya tambahan dengan kerja sambilan mungkin
Setelah itu untuk planning kedepannya belum tentu juga. Mungkin bisa membanggakan orang tua itu aja sih. Saya sih ya sama sih kuliah. Mungkin ya kuliah di dekat-dekat aja, terus semoga bisa membanggakan orang. Nggak tahu lagi mau ngomong apa nih. Nah, adakah pengalaman yang menarik nih yang bisa kakak ceritakan selama bersekolah di taksi? Nggak usah tegang ya, ini nggak kelihatan gitu. Santai aja gitu. Mungkin untuk pengalaman ya seperti tadi dibilang, mungkin pengalamannya senang gitu mendapat teman-teman yang sih juga bisa komunikasinya masuk gitu, sama bisa mendapatkan hal-hal yang baru juga selama bersekolah di sini. Terusnya barangkali Sama seperti Gus Yoga, kesenangan yang saya dapatkan seperti membuat tugas kelompok itu kan berdiskusi sama kelompok, itu mungkin membuat senang, membuat santai lah jadinya. mungkin dari kalian berdua gini kayak tegang aja gini. Santai aja, nggak perlu tegang gitu. Canda itu boleh. Apa ya? Kalau saya sih lebih ke mendapatkan pengalaman yang baru. Iklan dikit. Ya, iklan pintu. Mendapatkan pengalaman yang baru dari teman semua yang seru-seru, dan juga ekstra mungkin ya agak unik-unik. Ya itu aja. Mungkin kakak ada tambahan? Sama ini. Ya, Teman-temannya juga asik-asik, sama ekstranya beragam, seru-seru. Terus teman-teman ekstra juga banyak ya, asik. Nggak tahu ya mau ngomong apa lagi nih. Soalnya banyak nih yang seru-seru di sini. Jangan lupa masuk video. Apa ini lagi? Beli aja. Ya, kan nggak ada Apa yang seru dari segi teman-teman kan bisa diajak bicara. Iya. Apa lagi diajak bercanda? Kalau tabungan Bisa diajak juga. Bisa diajak nanti ya. Jadi ya itu aja sebenarnya sih. Apa lagi? Nggak kelihatan. Apa ini nanti? Ayo. Jujur nggak aku ada apa aja. Ini aja dua asik. Asik banget. Apa ini? Kamera jalan dong. Kamera jalan nih. Saya ingin promosi. Saya sama asik. Udah nih sambilan nih promosi, jangan lupa beli dagangan saya nanti di kantin dekat TU ya. Enak-enak kok. Dan ini enak-enak di situ. Saya juga makasih. Saya juga promosi. Boleh. Kelas lain juga boleh, sekolah lain juga boleh. Kalau ada spanduk itu bisa juga baju. Berarti anggap ini podcast ya, jangan wawancara gitu gini ya. Ya terserah. Ya. Untuk pengalaman kalian gimana sih pengalaman kalian pas ada di sekolah ini? Pengalaman pertama gitu, pas MPLS kalian. Bebas sih dari kalian buat ceritainnya itu. Kalau dari pengalaman pertama MPLS, mungkin dari saya ya masa-masa MPLS tuh lumayan senang walaupun bisa gugus sama teman saya ya. Tapi kami bisa mandiri lah dibilangnya, nggak harus sama sendiri, nggak harus bareng terus sampai akhirnya sering pindah sama jadinya Bagusnya sama gitu. jadinya bareng. Terus dapat teman-temannya langsung juga komunikasinya langsung Akrab kayak gitu. akrab ya. Dan mungkin sampai sekarang mudah-mudahan langsung bisa terus seperti itu. Kan sekarang kan udah kelas 11 kan bisa. Jangan Tapi kan masih ketemu gitu masih gitu ya. masih kumpul masih siap Iya.
Ya sekarang lebih diakrabin sama teman yang baru juga kayak gitu. Dari kakaknya ini jadi cukup kelawak banget pokoknya. Seru banget. Ya dari awal sih sini PLS diam banget, banyak yang pendiam, terus Oh, kayaknya semua orang karena nggak kenal. yang nggak ya. kenal gitu pendiam banget gitu. Oke lah, ya lumayan seru. Ada kenal satu orang dulu mana ya, pas MPLS kan bikin pop up tuh di buku, terus ada tuh cewek lagi ngajain, wih kamu bisa bikin pop up, kita bikin dong ayo. Sampai sekarang nggak pernah bikin, cuma wacana. Tapi yang satu kelas lebih bisa lah. Nah, bagaimana sih proses belajarnya kakak untuk mencapai prestasi tersebut? Nah, itu pas kan biar sobat taksunya tahu sih gimana sih perjalanan kakak sampai dapat juara gitu. Kakak-kakaknya ini. Mungkin kalau dari saya ya yang penting tekun aja. Justru juga kalau saya kan sudah hobi, mungkin dari kecil sudah menekuni melukis atau menggambar, jadinya lumayan lah menekuninya sampai sekarang tuh bisa. Saya dapat juara. Tapi kalau prosesnya lumayan susah, karena kalau saya kan bersinija di Gianyar, apalagi Gianyar yang dibilang bumi seni itu kayaknya jadinya lawan-lawan sekolah lain tuh lumayan rumit lah ya, jadinya berat. Tapi sebenarnya bisa mendapat juara. Mungkin dari Nih, Nia juga. ya saya tadi pokoknya ya. Ngomong ya, ngomong ya. Wah. Saya agak introvert ini sebenarnya. Jadi proses awalnya itu untuk mencapai tujuannya itu, proses awalnya itu sebenarnya saya agak lupa juga. Awal-awal saya sebenarnya malas untuk ngomong, tapi karena ada dukungan dari teman dan juga dukungan dari orang tua, makanya saya jadi senang. Setelah itu saya mengembangkan minat dan bakat saya dengan ikut ekstra. Tapi kalau hadir, tapi nggak udah hadir, itu kan alasan. ya itu kan salah. Iya, Iya, Satu ekstra juga nih. satu ekstra, Ekstra. namanya satu ekstra. Tapi intannya cari panaan. Iya, beda sendiri. Gak apa-apa kan training orang tuh beda-beda. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih, prestasi apa saja sih yang sudah kakak raih selama bersekolah di Taksu? Selain bidang melukis, panaan, kayak gitu. Ada sih kayak lomba-lomba lain gitu. Boleh kok lomba yang ada di sekolah di luar. Mau di sana. Dari Gus Yogi juga. Mungkin dari saya ya itu yang pertama yang melukis di festival anak Hindu itu. Yang kedua mungkin waktu ini di Gerta tahun lalu membuat kerajinan dari barang bekas. Sekarang mendapatkan juara 3. Pas getahnya tuh buat apa? Buat kapal finisi. Kalau misalnya sekarang kan ada event getah. Ya. Ya kan ada. Kakak mau ikut nggak? Oke. Kalau ada di eventnya itu misalnya mengadakan lomba yang bersangkutan dengan kesenian, mungkin mau ikut karena terus kan lebih ke bidang kesenian. Kalau dari Gus Yoga sama juga gitu. Sama juga karena satu kelas. Ya. Selain itu cuman yang selain sekolah cuma itu yang from intelektual Hindunya sama yang di Persija. Untuk yang Gusnya dapat juara apa dari Gus Yoga itu? Pas di event Senija sama apa tadi? Yang di festival Lubis dapat juara harapan 6. Kalau saya dapat sebenarnya juga juara 3 sama juara Harapan. harapan. Nia ikut nggak pas itu? Pas itu saya enggak. Tapi
Saya ikut yang kursus menjadi. Kursus ngejar aja. Bahas tentang perjalanan hidup kakak nih. Pasti lika-liku kakak berempat saat mengikuti lomba itu, ajang-ajang lomba itu. Adakah proses atau halangan kakak? Malas. Lebih ke halangan gitu. Karena niat apa nggak niat? Coba-coba aja sih. Coba-coba aja, tapi dapat gitu. Iya. Coba-coba dulu. Ya, Kadang-kadang niat, kadang-kadang enggak. ya gitu deh. Ya. Dari niat dari soalnya tadi jarang ngomong ya. Saya kan agak introvert. Jujur ya. Saya. Introvert aku. Iya. Coba sih jelasin sih perjalanan sebelum lomba itu, adakah itu halangan kayak gitu? Dari rintangan halangan paling awal itu sebenarnya ada banyak. Sebenarnya untuk lomba itu kadang-kadang orang tua gak setuju. Tapi ya udah ikut-ikut aja. Yang penting Karena yang lain jalan kayak gitu lah. Karena yang lain. Mungkin dari busnya barangkali ada kali halangan kayak Lomba yang di mana aja? kayak ada hambatan di lomba apapun kayak ada halangan, mungkin bisa diceritain biar sobat taksu itu biar tahu. Kalau dari Gus, lomba misalnya halangannya itu kan halangannya lebih ke Rintangan kayak gitu. nggak seperti misalkan lomba itu sendiri lombanya lebih ke bosen aja gitu. Kalau Gus lebih suka lomba berkelompok itu mungkin biar diajak Kerjasama. kerjasama. Itu ada lagi kalau yang waktu di yang di festival dulu itu kan lomba melukis cat air, tapi dapatnya kertas biasa gitu. Jadinya kan biasa. kertasnya Bleber yang jadinya medianya gitu. kertasnya itu rusak kalau kebanyakan air gitu, jadinya kayak agak kecewa gitu. Tas biasanya tas gambar, Ya, apa? kertas HPS. gambar biasa itu. Ya, sebenarnya harusnya ada. Kalau cat air itu harusnya ada yang khusus biasanya supaya Kertasnya itu biasanya bertekstur ya, ya. Yang kayak kasar-kasar. Ya, Iya, kasar-kasar. kasar ya. Kalau dari Gus enggak ya? Kalau dari saya mungkin sama, mungkin dari tambahan dikit dari segi waktu. Jadinya kalau misalnya sebelum lomba itu kan ada latihan, apalagi di sekolah. Jadinya lumayan banyak nyari waktu. Jadinya kalau ada tugas-tugas sekolah itu kayak kurang itu waktunya. Jadi mungkin gimana caranya mungkin bagi waktunya agak sulit. Baik, mungkin. Mungkin ada tambahan. Kak Fadila ada tambahan gitu. Ya, karena beda ya. Ya. Karena males latihan aja sih mungkin, sama mungkin karena kebanyakan main HP sekarang buram-buram ya. Untuk di bidang panahan tuh yang gimana sih yang untuk dapatkan poinnya? Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang penting tuh kita dapat nilai paling gede aja. Berarti harus tepat sasaran gitu. Ya, Misalnya nggak pas nih, Tempat sasarnya gimana tuh? Apakah masih dapat poin gitu? Misalnya nggak pas di titiknya itu. misalnya ada bola nih, jangan bola tuh. Papan, ada lingkaran, terus dalamnya ada lingkaran lagi kecil-kecil. Yang paling kecil itu bakal dapat nilai paling gede. Terus samping paling kecil itu mediumnya dari dia. Misalnya 10 paling gede. Habis itu 9, 8, 7, 6 sampai 5. Sebenarnya ada sih sampai 1, cuman itu biasanya yang di Berbo sampai 1. Cuman kalau yang di kualifikasi lain beda lagi. Berarti pas tuh lawan sekolah apa aja pas kompetisi panahan? Ini kan karena ekstra apa di luar ekstra? Di luar ekstra sih, di luar ekstra. Berarti langsung kepilih untuk ikuti ajang itu. Oke deh Taksu. Mungkin ada harapan buat Taksunya bikin ekstra panahan gitu. Ada sih, biar nggak saya sendiri di interview di sini sekarang. Ya gitu.
Sendirian saya di sini. Gak apa-apa kan ikut juga ekstra seni. Ya sih, tapi kan beda. Kan? Iya. Nah, boleh dong kakak bagi tipsnya biar sobat taksu bisa berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Kenapa kakak buat generasi yang akan datang? Untuk tipsnya itu lebih ke sering-sering mencoba hal baru dan ya coba aja. Kalau kadang-kadang ada yang nggak setuju, mungkin itu aja. Nggak sesuai ekspektasi mungkin Harus banyak, mencoba. tapi harus coba-coba hal yang baru. Tekuni juga yang udah dilakuin gitu. Kadang-kadang kan bisa di sana hoki kita. Ya bisa di sana juga. Bisa di sana hoki. Jangan malas lah. Itu dah. Dari Gusnya. Kalau dari Gus mungkin tekuni apa yang menjadi tujuannya, misalnya hobi apa sekarang disukain, terus tekuni itu supaya bisa meningkat. Siapa tahu nanti dilihat hasilnya, ikut lomba, siapa tahu mendapatkan prestasi. Hanya ke Gusnya. Nah, mungkin sama kayak gitu aja. Yang penting kita harus tekun sama berusaha. Mungkin. Yakin dan tekun dan jangan lupa juga berdoa. Doa. Jangan lupa berdoa. Doa nomor 1. Doa nomor 1. Orang dua. Orang dua nomor 1. Orang tua. Sekarang kan lagi tren banget nih orang-orang mengambil sekolah jurusan SMK dibandingkan SMA. Gimana sih tanggapan kalian tentang penerapan itu? Mungkin memang tujuannya mereka ke SMK kebanyakan mungkin sekarang pengen langsung cepat kerja gitu. Soalnya ekonomi sekarang kan lebih meningkat gitu. Mungkin setelah SMK langsung kerja gitu. Kan lebih cepat dan Efisien. Ya, gitu sih. Tapi kan ada gini apa kuliah pariwisata gitu. Yang Sekarang ada. Itu dah, kalau di SMK kan sudah apa namanya, Langsung ke prakteknya langsung praktek. Mungkin begitu. Nah, kenapa kakak bisa memilih SMA untuk sekolahnya? Kan sekarang lagi booming-boomingnya SMK. Kalau dari saya mungkin seperti yang dikatakan tadi, sudah saya mau lebih menekuni pendidikan dulu, baru habis SMA ini mungkin akan maunya kuliah dulu, mencari institut, so lagi menekuni pendidikan di sana, baru mulai bekerja. Mungkin dari kalian berdua di atas gitu, tanggapan. Kalau pilih SMA karena gini sih, dulu sempat kepikiran mau nyari SMK, cuman dipikir-pikir lagi, ya bagusan SMA. Udah sini, yang paling deket. Ya kalau dari saya sih sebenarnya kalau kata-kata teman saya itu SMK itu lebih bagus. Soalnya lapangan kerja itu lebih terbuka. Tapi ini karena orang tua saya lebih pendidikan dan juga saya nggak terlalu minat dengan SMK. Kayak saya pilih di SMK untuk melanjutkan. Dan mungkin kalau untuk kedepannya itu bisa dipikir-pikir. Karena kan juga gini, ukur tuh pada kejujuran S1 Iya. Minimal S1. S1 sarjana. Setelah itu Apa ya, pengalaman minimal 2 tahun, 3 tahun, bisa memenangi. bisa benerin AC, bisa bikin kopi, genteng, Apa tuh? Bongkar komputer. Alat-alat tuh. ya pokoknya bisa semua. Bisa semua. Tapi gajinya 1 juta.
dan bisa lebih tahu Karena nilai uang juga mempengaruhi. loker Info lokal. Nah kan kakak sudah kelas 11 ya. Iya. Kedepannya kakak mau kedepannya kakak kan sudah punya planning nih. Kedepannya kakak mau Planning kemana? planningnya kemana? Bisa sharing mungkin di sini. Kayak dari paling ujung kanan ya. Mungkin cita-cita. Kan tadi sudah bahas tentang planning, sekarang cita-citanya. Cita-cita saya menjadi seorang ilustrator itu sesuai sama hobi saya, yaitu menggambar. Desain. Saya lebih ke kesenian, entah itu ilustrator di digital atau di tradisional. Biasanya Kalau saya mungkin hampir sama juga, cuman kalau saya mungkin di nanti mau kuliah ke desain interior ya, mengatur-ngatur rumah kayak gitu, mungkin bekerjanya sebagai pendesain juga. Kalau untuk saya, untuk cita-cita itu saya sebenarnya punya banyak. Tapi yang paling saya ingin itu ingin jadi ilustrator. Karena untuk lapangan kerja ilustrator itu sebenarnya pasti belum buka untuk orang banyak. Mungkin yang tahu-tahu aja, makanya. Jadi itu cita-cita saya ingin jadi ilustrator dan juga menjadi usaha sih. Ya itu sebenarnya usaha apa ya, lebih ke jual beli barang, mungkin barang apa itu saya masih belum pikirin sebenarnya. Lanjut. Saya cita-citanya ya sama banyak sih, cuman dari dulu SD pengen jadi astronot sekarang. Tapi disuruh jadi dokter. Dari forward sekarang bingung nih. Jadi apa ya? Oh ya udah gitu. Bisa sih masak dikit-dikit, pengen bikin restoran gitu. ingin jadi chef gitu. Saya juga sih, saya yang punya. Kamu ownernya. Ya gitu-gitu aja sih. Tapi yang pasti raih cita-cita yang awal dulu. Baru bikin Apa yang dapat itu aja gitu. yang pasti jadi sukses. Ya, yang pasti punya uang banyak itu dia. Ya, dan bikin rumah hektar itu kita tahu lah hektar. Pokoknya bikin rumah, punya mobil, ya udah itu aja. Pokoknya orang tua. Iya, pokoknya gitu. Jadi Oke, bisa dilanjut. Sekarang kan lagi maraknya terjadi kasus pembulian. Tanggapan kalian tentang pembulian itu gimana sih yang ada di sekolah? Narasi sekolah. Ya, Menurut saya mungkin saya kurang tahu ya, karena teman-teman saya mungkin jarang ada kasus begitu. Kalau teman-teman saya jadi harusnya sih nggak boleh ya ada bullying itu, karena kita sama-sama manusia juga harus saling menghargai, harus saling menghormati gitu. Apalagi kita kan teman gitu. Kayak aneh itu ada bully itu. ya. saya lagi. Jadi dulu saya itu pernah jadi korban bully juga. Bukan yang bully? Bukan, aku jadi korbannya sama si Asia juga. Aduh, Dia itu pas belum itu belum. Itu kan Asia kan juga sama seperti saya itu pas SD dulu kan pernah dibully. Itu karena nggak tahu apa motivasi pembulinya itu gimana. Kami itu sering dipalaki, wah. Jadi Enggak sih. enggak pernah pala aku. Orang lain malah dulu pas SD. Karena itu kan masih nggak punya uang itu. Misalnya kan mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000. Itu dipalaki semua. Jadinya nggak ada bekal lagi. Kita lanjut.
Sebenarnya nggak boleh sih ngebully-bully gitu. Kayak kita Gimana juga boleh? manusia gitu, Oh. sama lain punya rasa gitu. Iya, sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Nanti juga kalau ketahuan ngebully dituntut susah lagi. Makanya jangan ngebully. Nah itu aja. Lanjut dari Gusnya yang terakhir Ya, nih. stop dulu. Mungkin untuk saya lebih ke pesan untuk yang korbannya ya. Saya dibully itu jangan takut aja, mulai melawan, entah itu Lawannya gimana nih? melawan Ini gimana maksudnya ya? entah itu misalnya untuk melaporkan, jangan takut, maksudnya diancam itu jangan takut, karena masih banyak orang di sekitar kita itu yang peduli. Laporkan ke pihak berwajib, terus tidaknya ke teman akrab dulu, mungkin teman akrabnya yang Curhat ya gitu. curhat itu, supaya tidak menjadi depresi untuk kita. Tapi kan terkadang gitu Temannya bisa. temannya bisa gini sebut terus apa sih yang ngebully tuh memutarbalikkan fakta kalau si gini yang ngebully gitu Iya. bisa gitu kan bisa terus pakai orang dalam juga bisa Bisa. gimana tuh caranya Mungkin itu dibilang teman akrab itu maksudnya teman yang bisa dipercaya, benar-benar bisa dipercaya. Nah, kalau enggak teman boleh orang tua juga, harusnya orang tua juga mendukung anaknya, Perhatian. lebih perhatian pada anaknya. Oke, lanjut. Nah, kan Taksu akan menyelenggarakan HUT Taksu atau ulang tahun Taksu yang ke-25. Apa sih pesan dan pesan kalian buat SMA Negeri 1 Sepak Siring dan kata-kata motivasi dan semangat kalian? Untuk Taksu, selamat ulang tahun yang ke-25. Motivasi saya untuk kedepannya mungkin bisa ditingkatkan lagi siswa-siswa yang berprestasi, dan siswa-siswanya bisa didukung lagi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. tinggal ya belum meninjau. Ya. Dari saya, semoga Taksu semakin maju, semoga bisa mengeluarkan siswa-siswa yang berbakat, berprestasi, semoga bisa mengadakan event-event yang menuju ke kesenian, dan karena namanya Taksu ya harusnya ada taksunya. Mungkin dari kalian berdua ada gitu. Ya, kamu juga. Atau sedikit kata-kata bijak. nah mungkin pesan taksu ke taksu aja ya Ya, kan kata-kata sebenarnya semoga banyak gitu siswa-siswa yang di Taksu ini bisa meraih banyak prestasi juga semoga makin banyak lah ditingkatin fasilitas ini buat Pendidikan dan juga fasilitas ya untuk hal yang lain-lain juga. dari Nia, dua ini udah. Dan saya juga sama sih sebenarnya. Nah, Cuman harus ditingkat-tingkatin aja dan kasih motivasi untuk yang lain-lain. Motivasi untuk siswa-siswi yang berprestasi juga, yang enggak juga itu harus diperhatikan juga biar bisa bagus lah lagi. Masih banyak siswa-siswa yang berprestasi. berprestasi, cuman belum kelihatan aja belum mungkin. kelihatan. dan mereka nggak kelihatan aja Jadi sekarang keluarin dari bakat-bakatnya, entah itu di akademik atau di ketika juga lomba-lomba yang ada dari sekolah atau luar sekolah juga. Oh bentar lagi ada OSN ya? Ya, Betapa Kita tahu saya sekarang. mungkin kalau dari aku nih. Oh, kok aku diwawancarai? Juga Ya, boleh lah, Pak. Oke. boleh kan podcast. Mungkin mau ikut apa lagi? Cepat. Waktu ini kalau OSN, kalau yang mau ikut kayaknya biologi. Biologi. Soalnya kemarin aku gagal untuk biologinya. Ya. Gara-gara Error. error. Nah, itu udah
Error. Tidak. Sebenarnya error. Error kan? Aku nggak sempat jawab satu soal pun itu aku nggak sempat gara-gara error. Oh berarti mirip. Nah, kamu itu juga ya? Iyalah. Tidak. Oh berarti mirip kayak yang waktu itu yang kemarin. Ya, cuman bedanya ya enggak juga karakteristik. Kalau yang non akademik aku mau yang kayak kesenian juga mau yang kayak aku kayak cepat kayak gitu mau dan mau gitu kayak berkembang ataupun dalam ya, kayak. gitu lah. Iya iya iya. Itu aja sih dari aku. Iya iya udah kamu itu ya. Acara itu. Iya wawancara iya balik nih Kan sama kita. Semangat ya nanti aku biologi kan. sama juga. Iya, waktu ini kan geografi sekarang biologi. Semangat banget. Oke, saya tutup. Nah, itulah tadi bincang-bincang kami bersama siswa prestasi yang ada di Taksu. Saya Mira Mutiara. Dan saya Putra Yasa. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Jaya, majulah engkau, raihlah cita-citamu nan suci. Taksu